kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Pada saat itu Nabi sangat bersedih karena orang-orang kesayangannya pergi meninggalkan beliau, dalam artian kata meninggal dunia. Yang pertama, meninggalnya istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha. Yang selanjutnya paman beliau, sehingga beliau merasa sangat bersedih hati. Dari itu, melalui malaikat Jibril, Allah menyampaikan pesan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk melakukan Isra wal Mi'raj. Isra sendiri perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis yang sekarang berada di Palestina, di Aqsa. Jadi beliau diberangkatkan setelah sholat Isya dengan mengendarai burak. Dengan mengendarai burak, beliau diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, dan beliau di sana melaksanakan salat sunat mengimami seluruh para nabi. Selanjutnya beliau naik ke Sidratul Muntaha, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang disampaikan kepada Nabi ialah menyuruh kepada umatnya Rasulullah untuk melaksanakan sholat. Awal pertama Allah menyuruh umat Nabi Muhammad sholat itu sebanyak 50 waktu. Lalu turunlah Nabi ke bumi sampai di langit ketiga, ketemu dengan Nabi Idris. Dan Nabi Idris bertanya kepada Nabi Rasulullah SAW, bahasa kita ya, apa hasil Muhammad? Kata Muhammad, surah Allah sembahyang 50 waktu sehari semalam. Bukan 50 waktu semua hidup, tapi sehari semalam. Kata Nabi Idris, sanggup apa Jaman? Jadi tapi tak lagi jawab untuk turun, karena umatku dulu besar tinggi orang, dia sanggup. Atas saran itu naik lagi Nabi, ketemu dengan Allah, minta dikurangi. Kalau Allah dikurangi 5 waktu, jadi 45. Turun lagi, ditanya lagi oleh Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, terlalu banyak man, dan mungkin umat tak sanggup. Minta lagi, pendek kata 9 kali bolak-balik Nabi menangis. Di ke-9 kalinya ketemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, minta lagi man. Cuma waktu itu Rasulullah SAW rasa malu, jadi beliau tidak minta lagi. Dan kita untuk umat Nabi Muhammad sampai saat ini hingga hari kiamat, sholat kita 5 waktu. Dalam perjalanan ini tentu ada pesan moral yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
kepada kita umat Rasulullah SAW. Pesannya, kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar. Dengan adanya momentum ini, mari kita merenungi diri kita, mari kita introspeksi diri kita. Apakah yang akan melalui Nabi kita Muhammad SAW sudah kita laksanakan, sudah kita jalankan dengan sebaik-baiknya? Seperti yang disampaikan khatib kita Jumat lalu, bahwasanya dalam kehidupan ini kita hanya diberi kesempatan satu kali. Karena apa? Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi kita lahir dan hadir di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita berbicara ibadah dengan arti yang luas, banyak sekali perintah-perintah Allah yang termaktub dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi yang wajib tanpa pengecualian yaitu salat 5 waktu. Jamaah rahimakumullah, tentunya dengan jiwa Isra wal Mi'raj yang pada malam hari ini kita peringati, itu menjadi barokah untuk ke depan. Karena bagaimanapun kita di dunia ini hanya tinggal sementara. Entah kapan waktunya kita akan pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di dunia ini. Tentu berbagai problema yang terjadi di dalam kehidupan ini membuat kita ingin untuk belajar, karena saya yakin dan saya yakinnya di dalam hati seorang umat Nabi Muhammad SAW ingin melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Hanya saja terkadang hawa nafsu dunia yang membuat kita terlena. Silakan kita mengejar dunia seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi. Tapi ingatlah dan bergegas untuk mengerjakan amal akhirat seolah-olah kita akan mati besok pagi.